Dunu akhirnya membuat suatu masterpiece lagi. Ya, kenal ini bro. Dunu X GIS Audio Da Vinci. So, penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan kali ini gue pengen membahas suatu IM dari brand Dunu, di mana IM ini tuh merupakan IM baru yang belum lama banget dirilis ya dari Dunu. Yang banyak banget yang nanya kapan review bang, kapan review Da Vinci. Nah ini langsung aja sih gue bakal bahas buat lo semua ya. Tapi sorry banget kalau misalkan telat, karena gue kudu ngejar ya beberapa video buat ngedit segala macem. Dan ya ini mungkin kalau kalian lihat ini rada baru lah ya. Sih bukan baru sih, ini kamar pribadi gue sebenarnya bro. Jadi gue pakai aja, kebetulan lagi nggak ada bini gue, jadi bisa gue pakai ya, lebih enak sih jadinya ya. Karena adem gitu, ada AC ya kan ya. Jadi kalau di sana kan berisi gitu, kok panas bro. Tapi tetap aja gue pakai kaos kutang. Oke, jadi untuk si Da Vinci, jadi untuk si Dunu X GIS Audio Da Vinci ini, gue bakal membahas mengenai packagingnya terlebih dahulu. Apa aja sih isian dan boxnya kayak apa sih? Let's go. Untuk packagingnya ini, lo bisa lihat di bagian depannya ini ada tulisan Dunu Delicate dan ada Da Vinci. Iya, Da Vinci ini siapa sih yang kenal Leonardo da Vinci kan? Dia kata Leonardo da Vinci bro. Ya menciptain lukisan Mona Lisa, sama ciptain banyak banget arsitek segala macem. Dan emang nih orang tuh kayak menarik gitu loh. Dan dia menciptakan suatu masterpiece lah, banyak menciptakan suatu masterpiece lah. Dan si Dunu itu terinspirasi dari nama si Da Vinci ini. Makanya namanya si Da Vinci, dan di belakangnya itu kayak ada logo-logo kayak arsitek ataupun bahan-bahan yang itulah yang kayak si Leonardo da Vinci pernah buat itulah ya. Dan untuk bagian sampingnya ini ada tulisan Dunu X GIS Audio, lo bisa lihat di sini juga Dunu X GIS Audio. Dan di bagian belakangnya ini lo bisa lihat, oke, fokus nah. Oke. Fokus nah. Kata nggak nih? Fokus saja. Nah, untuk bagian belakangnya ini lo bisa lihat di sini dia menggunakan dia itu untuk impedasinya hanya 35 ohm dengan sensitivity 109 desibel. Dan untuk drivernya dia itu menggunakan namanya dual dynamic driver, atau lebih tepatnya itu adalah 10 mm dynamic driver untuk low dan 8 mm untuk ultra low. Ya ini lu satu ultra low gitu ya bro ya di sininya nih. Dan dia memakai namanya 2BA untuk mid range, single BA untuk mid high frequency, dan namanya di sini satu single BA untuk extremely high frequency. Dan untuk kabelnya itu dia memakai namanya 4 core high purity single crystal copper with silver plating. Dan untuk kabel konektornya dia memakai namanya dual pin 0,78 mm. Dan lo bisa lihat di sini tuh ada opsi ya nih di sini nih. Nah, ada opsi untuk 3,5 mm dan 44 mm. Iya benar, dia sudah modular bro. Dan untuk modularnya itu namanya adalah Keylog Mini Quick Switch gitu. Kan banget jatuh. Dan oke, langsung aja, daripada penasaran mendingan langsung aja gue buka isiannya apa aja sih. Nah ini untuk isiannya itu depannya ada tulisan Dunu seperti ini. Dan di sini tuh sebenarnya ada IM-nya bro ya. Tapi ternyata kebetulan gue udah pakai, dan ya karena gue buat review segala macam sih. Jadi ya gue masukin aja langsung ke dalam box ini. Dan untuk di dalam boxnya sendiri di sini tuh udah ada namanya, nanti boxnya ini nanti gue kasih tau lah case-nya ada apa aja lah ya. Ini sih cukup simple deh bro ya, cuman kayak case dan kertas yang sebenarnya ini kertas ini nggak terlalu banyak bro, cuman kayak nginfoin mengenai cara pemakaian Keylognya atau cara copot atau pasang namanya si modularnya sebenarnya. Jadi ya dia modular gitu bro ya. Dan ini tuh gue cukup suka bro, karena packagingnya ini tidak terlalu makan banyak kertas gitu. Sangat friendly sekali. Oke, lanjut untuk bagian dalamnya lagi. Di sini tuh kita dapat namanya case seperti ini, yang dimana tebal dengan tulisan Dunu, tulisan Dunu ya bro ya, kalau Dunu gitu. Dan ya ini enak sih kalau dipegang, ini cukup enak. Dan pasti dalamnya ini kita mendapat banyak banget aksesoris yang bisa kita dapat. Tentunya kita di sini dapat namanya IM-nya dengan kabelnya yang tadi sudah gue bilang. Dan di sini kita dapat namanya jack ya, jack connector sih sebenarnya. 3,5 to 6,3 mm.
Dan di sini itu juga ada namanya pembersih jack gitu ya bro ya, pembersih, sorry buat pembersih jack. Ini untuk pembersih IM-nya. Lalu bisa di sini, ini nggak gue buka ya bro ya, karena ngapain juga gue buka, karena kalian tahu lah ya kan. Dan di sini kita juga dapat 3 jenis ear tips yang berbeda. Gila nggak lo? 3 jenis ear tips yang berbeda dengan 3 ukuran yang berbeda ya bro ya. Dimana untuk yang pertama itu kita dapat namanya yang biasa, yang wet bore seperti ini, kayak wet bore gitu ya bro ya. Dan yang kedua itu kita dapat namanya kayak Dunu Candy, yang Dunu Candy kayaknya nih, kayak warna-warni gitu. Dan kita dapat namanya Dunu SNS ya bro ya, seperti ini. Ya, SNS bro, dapat free di pembelian tuh. Jadi kalian bisa dapat untuk namanya Dunu yang seperti ini untuk ear tipsnya, nah, atau Dunu yang Candy seperti ini, dan juga Dunu SNS seperti ini bro. Gila banget tuh, emang kalau Dunu ini tuh nggak neko-neko ya bro ya, atau pelit gitu soal namanya packaging, dan niat banget sumpah, nggak kayak brand, ya sudahlah. Dan untuk packaging gua suka, dan gua bisa kasih nilai itu gede sumpah. Ya gue lupa. Ini sebelumnya dia ngasih juga kalau ya konektor ya, ya 3,5 atau 4 mm nih. Ini ada gininya juga. Dan untuk packaging di sini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10, yang dimana untuk kurangnya tuh sebenarnya sih di bagian boxnya yang menurut gue rada cukup besar ya bro ya, tuh lo bisa rada cukup besar sebenarnya, bisa dikecilin lagi mungkin. Jadi lebih ringkes gitu kalau misalnya buat dipajang ataupun ya kalau kalian sendiri terserah mau diapain lah ya. Oke. Untuk sisa-sisanya sih gue fine-fine aja, dan gue bakal lanjut mengenai desain and build quality untuk si DaVinci-nya ini. Let's go! Untuk desain dari si Dunu ini jujur ya bro ya, dia rada cukup besar. Lo bisa lihat karena dia menggunakan namanya 2DD dan 4BA. Tuh lo bisa lihat di sini. Di sini dia rada cukup besar untuk ukuran IM ya bro ya. Dan untuk dia punya faceplate, dia memakai katanya sih ini kan tipe lagi. Ini tipe maple wood gitulah bro. Dan untuk dia punya bahan, dia menggunakan namanya 3D printed tracing, yang dimana ya jujur ya bro ya, dia pasti bakal nempelin sidik jari bro, atau bikin cepat kotor gitu. Nanti bakal gua kasih lihat ke kalian. Dan untuk nozzle-nya itu dia dari metal seperti ini tuh, dari metal. Dan jujur aja untuk desainnya ini itu biasa banget sih. Nothing spesial, kesannya malah rada cukup bongsor sih bro kalau bagi gua bro. Dan walaupun ya bro ya, dia punya, aduh susah banget masukin. Aduh nyusahin ini. Walaupun memang dia punya bahan ini menurut gua rada cukup solid dibandingkan dengan yang lain lah seperti itu ya, dengan ya kalau kalian tahu harganya nanti bakal gue kasih di akhir gitu. Nah, untuk sebenarnya bahan dari si IM-nya ini tuh sebenarnya ya 3D resin, tapi walaupun seperti itu tapi dia cukup solid bagi gue. Sebenarnya sih yang menarik bagi gue itu adalah di bagian dia punya kabel ya bro ya, karena untuk bagian dia punya dari konektornya terlebih dahulu dia dari metal. Kalau untuk yang merah ini tuh yang kanan, dan untuk yang ini tuh ya untuk yang kiri ini tuh dari metal solid gitu, lo bisa lihat nih, ya. Dia dari metal cukup bagus menurut gua. Dan dia punya kabel ini juga cukup solid bagi gue ya bro ya. Bukan tipikal yang cepat kusut atau lengket, ini enggak bro. Ini tipikal kabel yang cukup bagus kalau bagi gue sendiri. Dan untuk bagian splitternya di sini juga terbuat dari metal dengan tulisan Dunu ya bro ya, tulisan di sini. Dan tentunya apa yang gue suka sendiri adalah dia punya konektor jacknya tuh, saat. Untuk konektor jack ini kalau lo lihat sekilas ini lo nggak akan tahu kalau ini tuh sebenarnya modular ya bro ya. Kayak besar bener-bener tuh tipe yang berbeda gitu lah, betul satu kayak nyatu gitu lah intinya lah. Dia kayak tipe yang nyatu dengan namanya jacknya sendiri, jadi nggak ada pemisah warna segala macam. Jadi kayak nggak, bukan tipe modular aja gitu kalau dilihat tuh. Nah tapi kalau kalian putar bagian tengahnya ini, dan kalian bisa tahu ini adalah tipe yang modular tuh. Dan untuk modular ini juga pakainya nggak susah-susah banget ya bro ya. Lo tinggal sesuaikan aja dengan namanya lo punya lock atau punya sistem kuncinya seperti ini. Dan kalau sudah tinggal diputar lagi. Yang which is ini tuh menurut gua adalah tipe jack modular yang cukup bagus ya bro ya. Karena bisa gonta-ganti ya kan bro ya, nggak bikin bosen. Kalau kalian punya balance nggak bisa pakai balance gitu. Dan yang paling gue suka lagi adalah ini tuh bisa memberikan kalian tuh keawetan gitu, karena tipikal yang di locknya itu diputar gitu lah. Jadi kalau diginin tuh nggak bakal cepet copot ataupun cepet rusak gitu bro. Jadi nambah durability dari namanya jack modular lo sendiri ya bro ya. Dan ya untuk namanya desain and build quality di sini gue cuma bisa ngasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya fitting. Let's go.
Untuk fitting di sini gua memakai namanya Dunu SNS, dan sebelum gue pakai untuk IM-nya, lo bisa lihat untuk ukuran kuping gue. Sebenarnya kuping gue ini bukan tipikal yang terlalu kecil tapi tidak terlalu besar, kayak ukuran medium aja sih, bro. Dan saat gua pakai namanya si Dunu DaVinci ini SNS yang ukuran medium, lo bisa lihat. Gila. Langsung ceiling, langsung kedap gitu, bro. Kayak gua nggak dengar apa-apa, sumpah. Oke. Lo bisa lihat sendiri untuk untuk kedepannya ya gue rasakan ya. Tapi untuk bagian dia punya fitting ini, lo bisa lihat di sini bukan tipikal yang ramping dimana dia rada menonjol keluar gitu ya, bro ya. Untuk dia punya housing, lo bisa lihat tuh. Jadi untuk kuping gua ya pasti dia kayak kurang enak aja sebenarnya, kayak terlalu apa ya? Terlalu besar lah di bagian di sininya lah. Tapi yang gue cukup suka adalah di sini tuh dia nggak terlalu mendorong gue punya tulang telinga. Jadi untuk bagian dia punya sirip ini nih, ini bagian samping ini tuh dia nggak terlalu mendorong gitu, jadi cukup oke bagi gua. Tapi gua tentunya ya kan ya, ini tuh nggak bisa gue pakai terlalu lama banget. Untuk gua cobain pas tes lagu itu 30 menit, gua sudah rada cukup kurang nyaman sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian kupingnya rada besar, ini mungkin rada cocok untuk kalian ya, bro ya. Tapi kalau untuk kuping yang kecil ini mungkin rada cukup kurang lah gitulah. Jujur kayak kurang aja gitu sih. Tapi ya tergantung kalian sih seleranya kayak gimana untuk ukuran fitting sebenarnya. Ya, ukuran kuping orang tuh berbeda-beda ya, bro ya. Dan overall untuk fitting di sini gue cuma bisa ngasih nilai ya 6 dari 10. Dan lanjut gue bakal ngebahas mengenai sound quality. Let's go. Untuk sound quality di sini gue pakai cuman LG V60 yang lagi gue pakai untuk syuting ini kameranya. Dan jujur ya, bro ya, ini tuh nggak sulit untuk diderek alias gampang gitu, bro. Dan tentunya di sini pas gue cobain waktu pas gue tes lagu itu gue menggunakan berbagai genre lagu seperti genre vokal, ya kan, EDM, pop, metal, ya segala macam lah intinya lah. Dan overall tonal dari si Dunu X-Gis Audio DaVinci ini menurut gue sendiri adalah natural true warm, bro. Dimana sisi low-nya ini itu dia memiliki deep bass yang bagus, sub bass yang rumble. Bener-bener kemampuan dynamic drivernya itu atau sisi low-nya ini tuh bener-bener digunakan ya, bro ya. Bukan cuma pajangan, nggak kayak yang itulah. Dimana low-nya itu nendang dan gue cukup suka. Walaupun memang ini tuh bukan tipikal yang bass head, yang bassnya itu kayak gila. Bener-bener kayak besar bumi sampai dalam deep banget gitu, nggak terlalu ya, bro ya. Tapi memang texturing dari si bass ini gue bisa bilang ini adalah salah satu yang oke di harganya. Dan untuk bagian low ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut untuk bagian mid. Midnya ini sebenarnya spesial, bro ya. Suara instrumen mid kayak violin, piano, dan sejenisnya ini natural, bro. Jadi kayak alias timbrenya ini tuh mantep lah seperti itu. Untuk vokalan, untuk kayak suara cewek, dia tuh lebih ke arah yang warm atau kayak ada deep body lah. Jadinya kayak agak basah-basah gitu lah, wes. Kalau kayak kalau kayak itulah ya begitulah. Kita gue malah kena hal-hal yang aneh kan nih. Jadi untuk mid-nya itu kalau untuk cewek ya untuk cewek seperti itu, dan untuk yang vokalan kayak mid atau cowok ya dia tuh lebih agak berbody gitu. Jadi memang suara cowok itu lebih agak berjakun lah gitu ya, kayak memang suara yang ngebass gitu ya kan nih. Yoi. Dan untuk bagian mid ini sebenarnya spesial ya, bro ya. Dia itu nggak ada kata shouty, sibilance, itu nggak ada menurut gue pribadi. Dan untuk bagian mid ini bisa aku kasih skor nilai 9 dari 10. Dan lanjut ke bagian high atau treble. Dan untuk bagian high ini dia rada di boost ya, bro ya. Jadi di boost jadi agak lebih berisi gitu, agak lebih berbody, agak lebih padat. Tapi kekurangannya bagi gue sendiri dia itu jadi kayak agak kurang lepas gitu, kayak agak ketahan malahan untuk bagian sektor high-nya ini. Jadi untuk high-nya ini gue kurang pas aja ya kan, kayak rada nanggung gitu. Dan untuk bagian high-nya ini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut ke teknikal. Untuk teknikal untuk IM ini tuh bisa gue kategoriin swear. Ini bagus di kelasnya. Nggak bohong gue, untuk di kelasnya bro ya. Detail yang diberikan dapat, separasi dan layering yang diberikan juga cukup baik dan bagus, tagging juga cukup lebar ya, bro ya. Kalau memang bukan yang tipikal terlalu luas ya kan, tapi di harganya ini menurut gua tuningannya ini udah bener gitu lah. Untuk bagian teknikalnya udah bener gitu. Jadi dia ini sudah menurut gua adalah best of the price lah intinya. Intinya sesuai dengan harganya yang diberikan lah untuk seperti itu ya, bro ya. Tergantung tinggal kalian seleranya kayak apa sih, bro.
Dan untuk harga dari si Duno Da Vinci ini, gue nggak tahu ya untuk harga resmi berapa kalau bisa masuk ke sini. Tapi gue cari-cari gitu di e-commerce Indonesia, ini tuh dihargai dengan harga 4,5 juta rupiah. Ya kalau misalnya di luar gitu $299 sih bro. Dan dengan harga segitu, jujur gue bisa kasih jempol gue 4 nih, ya kan, 2 di tangan, 2 di kaki. Gue bisa kasih 4 jempol untuk namanya si Duno Da Vinci ini bro. Dan so itu aja, thank you banget untuk Om Sebastian dari ShopTTT yang udah kasih chip gue barang enak kayak gini. So jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye.